Iya, kemarin terjadi adalah jual beli jabatan. Jual beli jabatan sebenarnya saat dulu saya kampanye, waktu saya mencalonkan menjadi wakil bupati bersama dengan Pak Agung, waktu itu saya menyuarakan sangat sangat lantang gitu saat debat, waktu itu ada debat debat publik gitu. Dan saya menyuarakan bahwa tidak ada jual beli jabatan. Saya keras sekali saat itu dan Eh, itu terjadi di Kabupaten Pemalang, akhirnya terjadi tsunami birokrasi maupun tsunami hukum yang ada di Kabupaten Pemalang. Dan harapannya ke depan ya pasti itu jangan dilakukan kalau kita kepengen selamat dunia dan akhirat. Ya. Gitu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau dinamika pilkada serentak di kabupaten kota, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Pemalang periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan seorang tokoh di Kabupaten Pemalang, yaitu Bapak Haji Mansur Hidayat ST. Beliau adalah Bupati Pemalang. Apa kabar, Pak Mansur Hidayat? Ji, Alhamdulillah baik Pak Bambang. Iya. Ya, Pak ya. Mansur Hidayat lahir di Pemalang 30 Desember 1975, menyelesaikan S1 Teknik Sipil di UGM Yogyakarta. Pernah berkarir di PT Utama Karya, kemudian terjun politik sebagai Wakil Bupati Pemalang, dan saat ini menjadi Bupati Pemalang. Pak Mansur mungkin bisa diceritakan yang lebih lengkap walaupun singkat perjalanan karir Bapak sampai saat ini menjadi Bupati Pemalang. Monggo Pak. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan yang baik ini, saya Mansur Hidayat, sarjana teknik, dan kemarin Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan Magister Lingkungan, Pak Sadono, Pak Bambang. Jadi awal saya lulus di tahun 2000, kemudian akhir 2000, Desember 2000, terus di pertengahan tahun 2001. Nah, itu bulan Juni 2001 saya diterima di PT Utama Karya. Bekerja selama 19 tahun, Alhamdulillah, dan saya mencalonkan menjadi Wakil Bupati Pemalang, dan Alhamdulillah dilantik tanggal 26 Februari 2021. Waktu itu bersama dengan Pak Agung, Agung Mansur, dan saya menjadi wakil bupati dan eh, perjalanan dan sekarang di tanggal 9 Oktober 2023 saya dilantik menjadi Bupati Pemalang dan saat ini eh, saya menjadi Bupati Pemalang, Pak Sadono. Iya, Pak Mansur menjadi bupati di tengah jalan. Apa yang masih sempat dilakukan atau bahkan harus dilakukan sampai saat ini? Pada tanggal 11 Agustus 2022 terjadi tsunami atau bencana di Kabupaten Pemalang. Sehingga saat itu
insan birokrasi di Kabupaten Pemalang semuanya down, semuanya pada posisi yang jatuh, pada posisi yang jatuh, sehingga saat itu Pak Gubernur dengan Pak Gubernur melalui surat perintahnya agar segera mengambil alih tapuk pimpinan di Kabupaten Pemalang dan prosesnya dilaksanakan PLT Bupati oleh Mendagri saat itu dan uh, saya memimpin dengan birokrasi yang uh, terkena mental, kira-kira begitu, Pak. Terkena mental, tapi dengan segala niat yang tulus, segala niat yang penuh dengan semangat. Alhamdulillah, walaupun dengan kondisi yang terseok-seok, kita bergerak, tetap maju. Alhamdulillah bisa berdiri sampai saat ini, Pak. Baik, Pak Bupati. Lalu apa yang masih menjadi apa ya, yang masalah yang serius saat ini dan bahkan mungkin sampai 5 tahun ke depan? Eh, Pak Sadono, jadi kondisi yang ada, saya dulu waktu pertama kali dilantik menjadi wakil bupati saat itu, saya sangat keras bahwa yang paling utama dan pertama adalah bagaimana menyusun birokrasi yang kuat, menyusun birokrasi yang uh, kuat dan akuntabel, ya. Artinya birokrasi yang betul-betul uh, sesuai dengan the right man on the right place, ya. Sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kapasitasnya di situ, gitu. Saat itu saya menjadi wakil bupati dan perjalanan waktu akhirnya terjadi hal yang seperti itu di luar dugaan. Dan saat ini saya tetap pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana menyusun birokrasi yang kuat, birokrasi yang akuntabel, birokrasi yang the right man on the right place, birokrasi yang sesuai dengan kapasitasnya. Sehingga dan kondisi itu memang pertama yang saya lakukan adalah menyusun birokrasi, termasuk kepala dinas. Saat itu kepala dinas nol sama sekali, apa namanya, yang ada hanya tersisa 6 eselon 2. Nah, dari 34 eselon 34 ya eselon yang ada, eselon 2 yang ada, yang tersisa hanya 6. Artinya yang lain adalah kosong dan diisi oleh orang PLT. Sehingga pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana menyusun birokrasi dan saya lakukan itu saat ini. Kenapa saya itu yang paling utama untuk menggerakkan sebuah pemerintahan, baik pemerintahan maupun kalau kita bisa bicara perusahaan ya perusahaan itu adalah sumber daya manusianya yang kuat. Sehingga itu yang saya lakukan dan ke depan masih banyak PR yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Pemalang terkait dengan permasalahan pendidikan, terkait dengan permasalahan kesehatan, terkait dengan permasalahan perekonomian, gitu Pak Sadun. Ya, baik. Eh, Birokrasi nyaris lumpuh, kemudian harus dibenahi dan sampai sekarang sudah kembali, ya mungkin belum sempurna, tapi mulai kembali. Tapi yang jadi masalah waktunya tinggal pendek, Pak. Nah, kemudian sudah akan terjadi pilkada lagi. Apa yang diniatkan oleh Pak Mansur? Apakah Bapak sudah mempersiapkan diri untuk maju kembali? Ya, dengan kondisi keterbatasan eh, istilahnya kepala dinas gitu ya, dengan posisi yang PLT, alhamdulillah di tahun 2023 kami bisa menurunkan angka stunting dari 19,8% menjadi 15,3%. Dan saat ini di akhir Desember 2023 kita
stunting di ranking kedua terendah. Ranking kedua dari 35 kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah. Artinya dengan segala keterbatasan sumber daya manusia yang ada, alhamdulillah saya bisa uh, mendapatkan prestasi di stunting, penurunan stunting, dan saat ini pada posisi nomor 2 di Provinsi Jawa Tengah, terendah nomor 2 di Provinsi Jawa Tengah. Itu salah satu prestasi yang kami lakukan, dan di akhir Desember 2023 juga, tanggal 12 bulan Desember 2023, kami juga telah meluncing UHC. UHC, Universal Health Coverage. Artinya kita bagaimana warga masyarakat Kabupaten Pemalang dengan KTP saja bisa berobat di seluruh rumah sakit yang ada di Kabupaten Pemalang, baik swasta maupun negeri, di puskesmas dan klinik-klinik yang ada di Kabupaten Pemalang. Artinya itu adalah suatu progres atau program yang tidak semua kabupaten kota memiliki program itu, Bapak. Jadi di Provinsi Jawa Tengah mungkin baru separuh kurang yang saat ini berani melakukan program UHC yang untuk kepentingan seluruh warga, khususnya di Kabupaten Malang, Pak Sadono, kaitannya dengan permasalahan kesehatan. Dan alhamdulillah ini responnya juga sangat baik dari masyarakat. Mereka sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah terkait dengan program UHC ini, Pak Sadono. Ya, baik. Kemudian kembali ke ini, Bapak waktunya udah sangat pendek ya untuk Ya. bekerja. Nah, segera akan ada proses pilkada. Apa program Pak Mansur berikutnya? Apakah langsung mau mencalonkan kembali? Saya terus terang berkonsentrasi terhadap kinerja. Artinya bagaimana saya bekerja untuk masyarakat. Dan karena memang sistem pemerintahan atau sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia itu dengan sistem pemilihan secara langsung, sehingga memang ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Saya tetap fokus pada bekerja yang saya lakukan saat ini menjadi Bupati Pemalang. Saya fokus bekerja, dan untuk kaitannya dengan pencalonan kembali, insya Allah akan saya lakukan pencalonan kembali di pilihan pilkada tahun 2024, Pak Sadono. Saya sudah mewawancarai ketua partai P3 Pemalang yang menyatakan bahwa mereka memang berniat untuk mengusung kembali Pak Mansur. Apakah ini sudah sudah ada komunikasi, bahkan sudah ada kesepakatan dengan Pak Mansur Hidayat, atau seperti apa, Pak? Iya, kita selalu berkomunikasi baik. Ya, kebetulan kami juga yang mengusung adalah dengan Partai P3 dan Gerindra. Dan komunikasi kita sangat baik, Pak Sadono. Kaitannya dengan Partai P3, kita sudah berkomunikasi, dan insya Allah kita tetap diusung sama Partai P3 dan Gerindra tanpa menutup partai-partai lain untuk bergabung bersama kami, tanpa menutup partai-partai lain bergabung bersama kami, Pak Sadun. Ya, Pak Mansur, biasanya kalau petahana maju itu sering dianggap punya apa ya, potensi yang lebih, dan banyak partai-partai yang kemudian berkumpul. Nah, apa yang terjadi? Apakah sudah mulai kelihatan bahwa selain P3 dan Gerindra itu nanti ada partai-partai lain yang akan mengusung Pak Mansur? Uh, Sampai saat ini kita berkomunikasi yang baik, Bapak. Kita berkomunikasi yang baik dengan semua partai yang
punya yang punya kursi di Kabupaten Pemalang maupun yang tidak punya kursi. Kita sangat berhubungan sangat baik dengan Partai Golkar, dengan Partai PAN, dengan PDIP, dengan PKB, PKS, semuanya kita berkomunikasi yang baik. Eh, dan kita tidak menutup kemungkinan kita akan berkoalisi dengan partai-partai yang lain untuk bersama-sama membangun Kabupaten Pemalang. Karena tentunya Kabupaten Pemalang tidak bisa dibangun oleh satu atau dua orang saja, tetapi memang harus bekerja sama semua pihak, bekerja sama semua stakeholder, bekerja sama semua partai, bekerja sama semua insan di Kabupaten Pemalang. Ya. Pak Mansur, eh, kelihatannya sudah mulai bermunculan tokoh-tokoh yang juga bersemangat untuk bangun Pemalang dengan mencalonkan diri sebagai bupati. Nah, dengan tadi Pak Mansur juga ingin merangkul banyak partai, tetapi juga banyak yang ingin maju. Kira-kira akan ada berapa pasang nanti yang nyalon di Pemalang? Ya, saya kira dalam kontestasi apapun gitu ya, dengan kontestasi pilkada ataupun apapun, saya kira semakin banyak pilihan semakin bagus. Artinya masyarakat bisa semakin banyak pilihannya gitu. Mungkin milih si A, B, C atau D. Kalau di Kabupaten Pemalang, potensi yang bisa terjadi mungkin bisa bisa tiga, bisa dua, bisa tiga, maupun empat pun bisa. Karena kalau kalau kita garuk-garukkan begitu, mungkin empat bisa, atau mungkin tiga gitu, atau mungkin bisa dua. Saya kira intinya dinamika politik dan eh, menurut saya semakin banyak pilihan juga bisa semakin bagus karena masyarakat bisa menilai, bisa memilih mana pemimpin yang kiranya tepat untuk memimpin Kabupaten Pemalang, gitu Pak Sadono. Di beberapa tempat kalau ada petahana yang nyalon bisa sampai bisa mendorong menjadi calon tunggal sehingga banyak yang tidak mau nyalon. Apakah mungkin itu terjadi di Pemalang? Menurut saya tidak ada yang tidak mungkin ya, tidak ada yang tidak mungkin. Kalau misalkan semua partai berdiskusi, kumpul bareng, artinya saling gendu-gendu rasa, terus bagaimana menentukan calonnya siapa nih yang bisa diusung bareng-bareng ya itu mungkin bisa bisa terjadi Pak Sadul. Saya kira. Bapak sudah menjadi bupati sekarang, kan tidak Ya, mungkin mencalonkan sebagai wakil bupati. Nah, betul. karena itu apakah sudah mulai kelihatan atau bahkan sudah mulai disepakati siapa yang akan menjadi calon wakil bupati Pak Mansur? Masih dalam penjajakan Pak Sardono, masih kita mencari figur yang tepat untuk mendampingi saya karena saya kepingin antara bupati dengan wakil bupati adalah sebuah eh, apa namanya dua insan yang harus apa ada chemistry di antara ada chemistry di antara keduanya gitu karena saya kepengen memimpin ke depan tidak ada eh, apa pertentangan, tidak ada apa namanya belum apa-apa sudah saling mencurigai, saling berkelahi. Saya kepengen smooth, saya kepengen ada kedekatan, ada chemistry di antara kita sehingga memimpin Pemalang eh, aman, tentram, nyaman sampai tujuan kita tercapai di kemudian hari. Begitu Pak. Saya kepengen ada sebuah yang nyaman lah di antara kita. Bagus sekali, karena memang di dalam pengalaman banyak yang belum sampai selesai sudah berbeda
apa namanya ya, berbeda Eh, pan- eh, tujuan. iya, Nah, iya. kalau menurut Pak Mansur yang Hmm. kira-kira bisa sinergis tadi, bisa ada satu chemistry tadi, itu berasal dari partai, dari birokrat, atau dari swasta. Saya kira semuanya bisa terjadi. Boleh dari mana aja. Saya kira boleh dari mana aja. Boleh dari partai, boleh dari swasta, boleh dari birokrasi. Saya kira semua semua bisa terjadi gitu. Yang penting bagaimana ada kecocokan itu tadi. Kita berkomunikasi yang baik, kita berkomunikasi dengan calon wakil bupati, kita berkomunikasi yang baik. Seperti apa? Akhirnya nyambung. Akhirnya itu bisa terjadi dengan siapa aja sih menurut saya. Dengan siapa? Pak Mansur punya pengalaman yang luar biasa, yang tadi kemudian disebut tsunami ya, tsunami birokrasi, tsunami hukum, pasti tidak menginginkan hal itu terjadi ke depan. Nah, menurut Pak Mansur, sebenarnya kemarin apa yang terjadi dan bagaimana cara menghindarinya? Iya, kemarin terjadi adalah jual beli jabatan. Jual beli jabatan sebenarnya saat dulu saya kampanye, waktu saya mencalonkan menjadi wakil bupati bersama dengan Pak Agung, waktu itu saya menyuarakan sangat sangat lantang gitu saat debat, waktu itu ada debat debat publik gitu. Dan saya menyuarakan bahwa tidak ada jual beli jabatan. Saya keras sekali saat itu dan eh, itu terjadi di Kabupaten Pemalang, akhirnya terjadi tsunami birokrasi maupun tsunami hukum yang ada di Kabupaten Pemalang. Dan harapannya ke depan ya pasti itu jangan dilakukan kalau kita kepingin selamat dunia dan akhirat. Itu Bapak. Ya, praktek semacam itu kan bisa terjadi karena pengaruh dua pihak. Jadi Mm-mm. pengaruh yang meminta dan pengaruh yang memberi. Nah, Ya, itu kira-kira bagaimana nanti cara Bapak mengatasi seperti itu? saya sudah lakukan Bapak. Saya sudah lakukan kemarin saat pelantikan pemilihan atau pelantikan jabat eselon 2, eselon 3 maupun eselon 4, baik kepala dinas, kepala bagian, kepala badan kasih dan sebagainya. Saya sudah lakukan dan itu 0%, 0 rupiah tanpa ada bayaran sepeser pun dan itu sudah saya lakukan. Dan itu sudah saya lakukan dan clear tidak ada. Boleh ditanya kepada pejabat-pejabat yang sudah dilantik. Nah, itu sudah saya lakukan. Itu Bapak. Ya, itu kan dampaknya kan bukan hanya bersih ya, bukan hanya tidak ada pelanggaran, tapi kan juga motivasi mereka yang mendapat jabatannya karena memang prestasi dan pengabdian itu kan akan jauh lebih besar untuk kepentingan pemerintah, kepentingan masyarakat. Betul, betul, betul. Eh, kita memilih ada baper zakatnya, ada tesnya, ada dinilai dan sebagainya. Harapannya kalau saya apa namanya pelayanan kepada masyarakat itu adalah yang nomor satu. Pelayanan kepada masyarakat itu adalah yang nomor satu. Layani masyarakat dengan sepenuh hati, permudah, jangan dipersulit. Kalau bisa dipermudah, jangan dipersulit. Kalau bisa dilancarkan, jangan tidak dilancarkan. Nah, gitu Bapak. Jadi pelayanan, pelayanan dan pelayanan. Karena birokrasi atau ini adalah melayani masyarakat, bukan dilayani masyarakat, tapi melayani masyarakat. Nah, gitu Bapak. Pak Mansur, kira-kira apa lagi yang akan Bapak kerjakan eh, seandainya ya eh, Bapak lancar dan terpilih menjadi bupati Amin, lagi. amin, amin, amin. Ya, tentunya ya saat ini PR yang terbesar salah satunya adalah infrastruktur, Bapak. Infrastruktur jalan itu sebagai salah satu prioritas yang akan saya lakukan di ke depan, sekarang dan ke depan. Sekarang tahun 2024, kemarin 2023, dan besok di 2025. Kami masih yang paling utama adalah infrastruktur jalan. Karena
itu langsung dinikmati oleh masyarakat banyak. Langsung dinikmati oleh masyarakat banyak. Selain dengan tadi, ada permasalahan stunting, ada permasalahan anak tidak sekolah. Itu juga menjadi salah satu prioritas juga. Tapi prioritas yang utama adalah, yang pertama bagaimana kita infrastruktur jalan. Karena di situ nanti tembakannya adalah terkait dengan ekonomi. Kalau jalannya lancar, nanti transportasi, baik transportasi dari pegunungan yang di situ banyak perkebunan, ada kentang, sayur-sayuran dan sebagainya, ditransfer ke kota dan sebagainya. Jalan itu adalah sebagai salah satu faktor utama lancarnya perekonomian di Kabupaten Pemalang. Kiranya itu Pak. Pak Mansur sekarang sudah merasakan menjadi bupati. Kalau membuat program dan keinginan itu pasti gampang. Artinya pengen ini, pengen itu. Nah, sekarang bagaimana strategi untuk mendapatkan biayanya, Pak? Ya, yang pertama kita kapasitas anggaran ke APBD kita maksimalkan. Kapasitas anggaran APBD kita maksimalkan. Bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang skala prioritas. Karena anggaran itu ya pasti tidak ada cukupnya gitu. Pasti tidak ada cukupnya. Kalau kita bicara infrastruktur di Kabupaten Pemalang yang panjangnya jalan itu, jalan kabupaten ada 750 kilometer lebih, 765 kilometer lebih. Nah, itu membutuhkan, kondisi saat ini kita membutuhkan sekitar 400 sampai 450 miliar gitu. Dengan kapasitas anggaran yang ada saat ini, kita belum mampu untuk menyelesaikan permasalahan sebesar itu. Sehingga kita perlu ada skala prioritas mana jalan yang harus kita kerjakan dan berkesinambungan. Dikerjakan dan berkesinambungan. Nah, itu berbicara skala prioritas yang ada di kapasitas anggaran di Kabupaten Pemalang. Yang kedua, kita bagaimana kita bisa mencari peluang-peluang dari provinsi maupun dari pusat yang bisa ditarik menjadi program pelaksanaan infrastruktur jalan di Kabupaten Pemalang itu, Bapak. Ya, baik. Nah, terakhir Pak Mansur Hidayat, apa yang Bapak sarankan atau Bapak harapkan dari warga Pemalang, dari masyarakat Pemalang, supaya pilkada berjalan lancar dan benar-benar nanti bisa mendapatkan pemimpin yang amanah. Ini bagi Pemalang nilainya jadi luar biasa. Selain bisa melaksanakan tugas, tapi benar-benar jangan sampai ada kecelakaan lagi. Gimana Pak? Monggo. Oke, baik. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaan pemilu kemarin, pilihan presiden maupun pilihan legislatif. Alhamdulillah di Kabupaten Pemalang aman, lancar, damai, nyaman, dan harapannya ke depan dalam pelaksanaan pilkada di Kabupaten Pemalang juga harapannya aman, nyaman, tertib, semua gembira karena ini adalah pemilu kada itu semua gembira. Nah, bagaimana masyarakat bisa menyalurkan aspirasinya, memilih pemimpin Kabupaten Pemalang yang terbaik ke depan, dan harapannya ayo kita memilih pemimpin yang objektif, yang bagaimana bisa itu diterima oleh seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Pemalang, dan pilih pemimpin yang terbaik di Kabupaten Pemalang. Itu Bapak. Terima kasih sekali Bapak Mansur Hidayat ST.M. Ling, Bupati Pemalang. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan terlaksana. Amin. Dan masyarakat mendapatkan pemimpin yang benar-benar bisa menyelesaikan persoalan Pemalang. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cipol, minuman asli Pemalang, hilangkan dahagamu, rasakan kesegarannya.